hari ini. Kalau kita masih hidup, itu semua karena anugerah Tuhan. Setelah berapa lama kita mendengar kabar yang mencekam tentang penyakit dan kematian. Gelombang demi gelombang mencekam menggetarkan sukma. Penyakit merajalela memisahkan manusia dengan sesama. Anak dan orang tua, tetangga bahkan datang ke gereja dengan penuh curiga. Hari ini kalau kita masih hidup itu semua Tuhan punya rencana. Kalau kita masih bisa bernafas dengan leluasa, pasti ada rencana dari sorga. Kita hidup untuk apa? Kita hidup untuk siapa? Ketika kita renungkan kalau segala daya sepertinya sirna, ditelan kabar berita yang malang melintang di seluruh jagat raya. Cerita sumbang membahana di alur cerita. Hidup. Di dalam Dia kita hidup. Kita bergerak dan kita ada. Dalam Dia, saya akan terus berkarya. Adalah baik kalau saya hidup dan bisa terus mengisinya dengan penuh makna. Saya tidak akan melewatkan satu hari pun tanpa bersyukur di hadapan Pencipta. Apa rencana Tuhan untuk saya di fajar yang merekah? Tangan ini harus diulurkan untuk siapa? Hati ditunjukkan untuk melayani siapa? Daya, upaya, karya, tenaga, usaha akan aku lakukan segera. Karena kita tidak tahu hari ini hidup, besok ada apa. Selama masih ada udara di dada, selama kaki bisa melangkah, hidup ini untuk Dia. Dan mati adalah kembali kepada Bapa. Saya tidak diperbudak oleh putus asa. Saya tidak tunduk pada nestapa. Saya tidak menyerah pada berita malapetaka. Karena saya ada di dalam kuasa kebangkitannya. Saya terproteksi oleh darahnya. Saya sembuh oleh bilurnya. Saya adalah anaknya. Saya adalah muridnya. Saya adalah kekasihnya. Saya adalah bagian dari gerejanya. Alive to do good. Alive to connect with God. Alive to make disciples. It is good to be alive. I am blessed. I am redeemed. I am alive to bless others. I am grateful to be alive. Welcome home. Shalom saudara, shalom. Puji Tuhan, hari pertama ini kita mau datang mengucap syukur di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa buat setiap anugerah-Mu dalam hidup kami. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Mari bagi saudara, kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan namanya. Karena hanya Dia yang layak kita tinggikan.
Tuhan. Karena hari yang baru yang Kau janjikan buat setiap kami. Berkat-Mu baru buat setiap kami Tuhan. Penyertaan-Mu selalu baru buat kami. Gloria bagi-Mu Tuhan. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Pagi hari ini Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Jika kami boleh ada Tuhan, itu karena anugerah-Mu, itu karena penyertaan-Mu Tuhan, itu karena kemurahan-Mu saja Bapa. Pagi hari ini kami mengucap syukur lebih lagi Yesus. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena kami akan menapaki tahun ini, tahun yang baru, perjalanan panjang Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah melepaskan genggaman tangan-Mu terhadap setiap kami. Kami percaya Tuhan rencana-Mu yang terbaik buat setiap kami pada tahun-tahun ini Tuhan. Kami tidak mau menerka-nerka apa yang akan terjadi dalam perjalanan kami, tapi kami percaya kasih-Mu menjadi perisai buat setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan.
kasih Yesus buat segala rencana-Mu yang ada dalam hidup kami. Kami boleh mengalami kebaikan-Mu Tuhan di tahun-tahun yang lalu, dan kami percaya kami akan mengalami kebaikan-Mu kembali di tahun ini Tuhan, di hari-hari kami selanjutnya. Kami percaya Tuhan, kami ada dalam hati-Mu, kami ada dalam pikiran-Mu, kami ada dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ini hidup kami, ini hati kami Tuhan, kami bawa di mezbah-Mu pagi hari ini, biar menjadi korban syukur yang harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Penyembahan kami yang lahir dari dalam hati kami pagi hari ini hanya untuk Engkau, Tuhan dan Raja kami, yang kami percaya, yang kami sembah, yang kami puji di dalam nama Yesus. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan mengenal-Mu, mengenal-Mu lebih dan lebih lagi. Seumur hidup kami Tuhan mau menjadi penyembah-Mu yang setia Yesus. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam lagi Yesus. Dalam dari semua yang ku kenal. Tidak ada kasih seperti kasih-Mu Tuhan. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu, ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ini ungkapan hati kami Tuhan. Ini kerinduan kami untuk selalu menjadi penyembah-Mu Tuhan, selama-lamanya Yesus. Sampai nyawa ini terlepas dari raga kami, sampai nafas ini terhenti Tuhan, kami mau selalu mengiring Engkau Tuhan. Kami mau selalu mengikut Engkau Tuhan, karena di luar Engkau tidak ada kehidupan Bapa. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus tidak ada pengharapan.
Hanya di dalam Engkau Tuhan pengharapan kami. Di dalam Engkau masa depan kami menjadi ada. Bahkan segala kemustahilan kami percaya di dalam nama Yesus. Kami boleh mengalaminya satu persatu. Kau akan menggenapi semua janji-Mu atas hidup kami. Itulah janji-Mu Tuhan. Itulah janji-Mu yang Kau berikan kepada setiap kami. Selama kami melekat kepada-Mu Tuhan. Selama kami setia kepada-Mu Yesus. Engkau jauh lebih setia Tuhan. Untuk menjagai kami. Untuk menuntun dan menolong kami. Pengorbanan-Mu buat setiap kami. Aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah Tuhan. Sungguh indah yang Kau pikirkan
Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Bapa, kami mengucap syukur kami boleh masuk di hari yang baru, tanggal yang baru, bulan yang baru dan tahun yang baru. Dan terlebih lagi dengan hati yang kami ingin juga Engkau baharui. Berbeda dengan hari-hari yang kemarin dan tahun-tahun yang kemarin. Yang kata orang, kata dunia tidak mungkin kami dibaharui, tetapi di dalam Engkau. Di hari yang baru dan tahun yang baru, tidak ada yang mustahil. Engkau membaharui diri kami, roh, jiwa, dan tubuh kami. Karena Engkau Allah perkasa, Allah di segala mujizat, Allah yang melampaui segala akal. Tidak ada yang lebih indah untuk mengenalmu, dekat bersama dengan Engkau. Sehingga kami tidak akan tersandung-sandung. Kalaupun ada banyak pencobaan, ada banyak tantangan dari perjalanan yang masih harus kami lanjutkan. Tetapi asal ada Engkau, asal ada penyertaan-Mu, kami tidak perlu takut. Tuhan Yesus, penyelamat kami, kekasih hati kami. Kami rindu bersekutu dengan Engkau di awal tahun ini. Di dalam ibadah sulung dan firman yang sulung. Puji-pujian sulung di hari awal tahun ini Bapa. Engkau hadir di tengah-tengah jemaat ini. Seberapapun yang ada, yang teramat sangat rindu untuk bersekutu dengan Engkau. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami awali ibadah sulung ini dengan perjamuan Tuhan sebagaimana Engkau perintahkan. Dan sebelumnya kami dengan peka akan menerima akan firman-Mu menurut apa yang tertulis di dalam kitab suci. Pakai mulut lidah hamba-Mu untuk dengan benar menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Penebus kami yang hidup, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kasih salam kiri kanan, selamat tahun baru kepada kiri kanan belakang kita, saudara, dengan senyum. Puji Tuhan, selamat tahun baru. Saya bersama dengan keluarga mengucapkan kepada saudara-saudara semua yang berbahagia dan disertai oleh Tuhan ini. Luar biasa perjalanan dari anak-anak Tuhan ini di sepanjang rute yang kita harus lalui, saudara-saudara. Dan tidak ada yang kebetulan hari Minggu, hari ibadah jatuh tanggal 1 dan bertepatan dengan perjamuan Tuhan yang Tuhan Yesus perintahkan. Semua tidak ada yang kebetulan, tetapi semua ada dalam kendali dan navigasi dari Juru Selamat kita. Maka ada satu tema yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu tema bedakanlah. Siap saudara? Mari kita lihat bersama-sama dasar firman-Nya dari bedakanlah dari kitab Keluaran pasal 33 maksud saya, ayat 13 sampai dengan yang ke-16. Kitab Keluaran pasal yang ke-33 ayat 13 sampai dengan 16. Dengarkanlah ini untuk kita sekalian.
Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Ayat 14, saudara, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ayat 16 bersama-sama, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Amin. Saudara, lihat ayat yang di atas sendiri, yaitu ayat 13. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, maka sekarang jika aku siapa? Aku Musa. Jadi saya tidak membaca seluruhnya, tetapi itu potongan dari tanya jawab antara Allah dengan Musa, Moshe. Jadi aku di situ adalah Musa. Sekarang jika aku, yaitu Musa, kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, Musanya atau aku menjadi saudara dan saya. Buat apa kitab suci ini diberikan kepada kita kalau ceritanya tentang dia di sana, Musa, Yosua, Kaleb, tapi kita tidak ada hubungannya apa-apa. Buat apa kitab suci ini diberikan kepada kita? Supaya setiap peristiwa yang terjadi di dalam apa yang tertulis di dalam kitab suci itu juga menjadi pengalaman Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya, sehingga itu ditulis dan dikirimkan kepada kita kitab suci ini supaya tokoh Musa yang menaruh iman kepada Tuhan itu juga menjadi perjalanan kita, pengalaman kita, sikap kita. Maka sekarang jika aku, saudara dan saya, sekarang jika aku, kita ini mendapat kasih karunia kemurahan Tuhan di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Yang harus dilewati mana? Persimpangannya mana? Jalan buntu di mana Tuhan? Jalan bahaya yang mana? Atau jalannya penuh kabut, saya enggak bisa lihat ujungnya nanti belok atau harus terus, kok tidak kelihatan. Saya harus bagaimana? Butuh navigator, butuh penunjuk jalan, butuh daftar penunjuk yang namanya navigasi, saudara, supaya tidak tersesat. Musa butuh navigasi, Musa butuh navigator, penunjuk jalan. Begitu juga dengan kita. Maka berdoa seperti itu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Jadi kita tidak mau tersesat, Musa tidak mau tersesat, kita tidak mau salah jalan. Salah jalan pilih jodoh repot, saudara, ya. Kalau sampai nabrak-nabrak, salah pilih jalan karena navigatornya salah, navigasinya salah. Padahal untuk seumur hidup. Salah pilih sekolah repot, tapi bisa pindah lebih mudah. Tunggu tahun ajaran baru rapotnya diminta pindah sekolah karena salah jalan. Salah pilih pekerjaan juga repot, bisa pindah pekerjaan. Tapi kalau salah jodoh sangat repot. Yang lebih repot lagi apa, saudara? Yang sangat gawat, salah pilih sesembahan, salah pilih yang dipuja, yang dimintai berkat kepada siapa kita bernaung, sampai keliru, itu fatal. Yang diikuti, yang disembah, yang dimintai berkat, saudara, keliru, sangat fatal. Dan paling fatal dibanding dengan salah jodoh, dibanding dengan salah pilih kerja, dibanding dengan salah pilih sekolah, saudara. Salah pilih rumah, salah untuk buka toko, di mana repot. Tetapi yang paling parah itu tadi yang saya sebut. Itulah sebabnya Musa dan kita berkata,
Tuhan beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Maka kita tidak diizinkan berlagak tahu atau sok tahu, tetapi minta petunjuk. Tuhan tunjukkan jalanmu. Agaknya kok jalan buntu, habis akal, sana mentok, sana mentok, sana mentok. Gimana ini? Atau kita sudah tahu kebalikannya, hafalan, habis begini, habis begini saya mengambil tindakan begini, saya tahu, tetapi toh juga bertanya loh saudara kepada Tuhan, beritahukanlah jalanku, meskipun kita sudah hafal, sudah tahu, sudah pengalaman. Orang seringkali anak-anak Tuhan tanya kepada Tuhan kalau jalannya buntu, tetapi kalau sudah hafal bertahun-tahun ini profesiku kok, ini saya sudah ngerti kok, lalu tidak mau beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Maka kemudian banyak yang tersesat saudara. Itulah sebabnya pagi hari ini bukan dari diri saya sendiri, saya ini apa, saya hanya utusan. Itu semua dari Tuhan yang taruh firman-Nya kepada hambanya yang kecil ini untuk disampaikan. Beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, bukan saat jalan buntu saja, tetapi bahkan jalan-jalan yang kita sudah bertahun-tahun hafal lewat situ pulang balik, tapi tetap berkata apa? Beritahukanlah jalanmu, tuntun saya. Ini 2023, kita terus berkata tiap hari begitu saudara, amin. Tidak sok tahu akan jalan kita, ya. Besok hari saja, hari Senin apa yang bakal terjadi kita tidak tahu. Itulah perjalanan dari telapak hidup kita yang mana kita butuh tuntunannya. Saudara, penunjuk jalan navigator, lalu daftar peta atau apa dari Google atau apa, navigasi. Baik saudara pakai sepeda motor, pakai mobil, atau nakoda kapal, semua penuh dengan navigasi. Tetapi saudara, kita lihat gunanya apa? Kita lihat kegunaan dari navigasi ini. Pada masa lalu saya masih kecil, saya ingat ayah saya menunjukkan kalau bukan musim hujan seperti ini tetapi musim kemarau saudara, musim kemarau itu bintangnya kelihatan. Asalkan tidak silo karena lampu tetangga, lampu jalan, tapi di tempat yang gelap, tidak ada lampu-lampu, kemudian ayah saya menunjukkan ke sisi sebelah selatan. Sisi sebelah selatan saudara ditunjukkan itu, yaitu bintang yang formasinya itu 4, satu di atas, lupa namanya apa, Kukrux atau apa, satu di bawah, terus kiri kanan, ya. Sehingga kemudian 4 bintang itu, satu di atas, satu di bawah, ada kiri kanan. Itu kalau imajiner, jadi dibayangkan, dikasih garis, itu kan jadinya salib. Nah orang Jawa tradisional menyebut itu gubuk penceng. Kemudian di dalam bahasa Indonesia di buku-buku namanya bintang biduk selatan. Karena apa? Ya itu kalau ditarik garis begini, kemudian nanti makin pagi saudara, makin pagi kan matahari terbit dari sebelah timur. Jadi ini makin condong, makin miring. Sehingga kemudian kalau tidak punya kompas, tidak punya apa-apa, tetapi musim kemarau saya ini mengarah kemana? Lihat ke arah selatan. Begitu melihat, ya maka kemudian garis itu kalau ditarik ke bawah, lah sini selatan. Kalau ini makin miring ke sana, ya saudara makin pagi, kemudian titik selatannya itu ada di sebelah sana. Nah saya hafal begitu sampai tua, kadang-kadang kalau musim kemarau saya masih suka lihat itu yang diberitahukan oleh ayah saya, ya. Orang yang naik kapal, naik perahu di tempat yang sepi, tidak punya alat kompas dan sebagainya juga menggunakan bintang. Itulah kegunaan dari navigator dan ada navigasi berupa bintang. Nah kemudian muncul alat kuno yang sampai sekarang masih dipakai namanya kompas, dipasang di mobil atau dikantongi saudara. Ya jadi dia menunjuk ke utara dan
selatan dan utara, pasti begitu. Kalau tidak punya kompas, bikin sendiri air, kemudian pakai jarum atau pakai daun, kemudian nanti dicari sampai kemudian ujungnya itu menunjuk kepada selatan dan utara. Dan ada lagi alat navigasi yang lebih canggih, sudah tidak lagi mengandalkan bintang, tidak lagi mengandalkan kompas, tetapi ada alat-alat berupa komputer dan sebagainya yang kemudian jumlahnya tidak terbatas. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tujuannya apa? Alat-alat navigasi itu berupa bintang, gubuk, penceng yang saya lihat masa kecil dan seterusnya. Keluaran 33 ayat 13, lihat sekarang bunyinya apa? Kata firman Tuhan, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu. Kita dapat navigasi, beritahukan jalanmu supaya aku tidak tersesat, supaya aku dapat sampai kepada tujuan. Tapi kenapa tidak ditulis? Saya harus merenungkan dan tanya kepada Tuhan, aneh enggak ayat ini saudara? Tujuannya apa kalau ditunjukkan jalan oleh Tuhan? Tuhan tunjukkan jalan. Mestinya yang normal diketahui umum supaya saya tidak tersesat sampai ke tujuan dengan benar, tidak keliru. Tetapi saudara perhatikan, menyimak sejak pagi, song leader ya, pimpinan pujian, lo kok nyanyiannya kok itu dua itu temanya adalah interaksi. Interaksi apa? Yang pertama, Bapa engkau mengenalku. Bapa mengenalku. Tapi yang tadi yang satunya apa? Ku ingin mengenalmu. Ya. Yang satu mengenalmu, yang depan tadi adalah engkau mengenalku. Bapa mengenal saya, Tuhan mengenal saya ku ingin mengenalmu. Ya, jadi interaksi, balas membalas. Kenapa temanya mengenal? Lihat di situ ayat 13, padahal kami tidak janjian loh waktu latihan itu latihan hari Jumat. Lah Tuhan yang atur kok. Itu yang diekspos ayat 13. Beritahukanlah kiranya jalanmu, apa itu navigator, navigasi, penunjuk jalan. Apakah semata-mata tujuannya pokoknya saya sampai tujuan karena diberitahu oleh Tuhan, loh bener toh ke sana, loh bener toh. Tapi orang anak-anak Tuhan termasuk tidak peduli apa pikirannya Tuhan, kerinduannya Tuhan kalau dia tunjukkan jalan. Beritahukanlah kiranya jalanmu, tapi Musa nangkep saudara. Supaya apa? Memberitahukan jalan kepadaku. Sehingga itu akibatnya hasilnya. Sehingga aku mengenal engkau. Terus apa? Supaya aku tetap mendapat kasih karunia. Ini bicara tentang apa? Mengenal lalu mendapat kasih karunia. Bicara tentang fellowship, persekutuan, ikatan. Tuhan itu rindu itu terus saudara. Supaya apa kalau aku tidak tersesat sampai ke jalan? Saudara benar, anaknya dipilihkan sekolah, benar. Buat apa? Supaya kemudian antara keluarga ini dan anak ini dengan Tuhan saling mengenal. Dan ada dalam payung kasih karunia yang indah. Pilih pekerjaan, benar, cocok, ini saya sukai, ditekuni. Lu kok cocok? Karena Tuhan tunjukkan jalan. Apa hanya karena cocok pekerjaannya, dapat keuntungan, dapat gaji, seneng, sudah. Lah kalau mentok sampai di situ namanya dangkal. Padahal Tuhan ingin, ya dia geleng-geleng kepala, kamu kok enggak nangkep toh tujuan saya. Saya sudah tunjukkan jalanmu, buat apa? Aku rindu engkau kenal aku kenal engkau. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Lagu yang tadi ya saudara. Kalau depannya apa? Bapa engkau mengenalku lebih dari apa? Segalanya. Supaya ada pengenalan lebih dalam. Saudara kalau bulan madu pengantin baru, saya sudah kenal kok, tapi pikirannya konsep biodata. Tanggal lahirnya segini apal. Lahir di mana? Misalnya saya apal, oh ini istri lahirnya di Sukoharjo 28 April 1966.
mukanya gini, tinggi badannya segini, kalau berdiri dekat saya tingginya segini. Lah itu kan hafal mengenal secara biologis dan biodata. Padahal orang tidak ada yang tetap moment of nama, saudara. Foto itu kalau ayah saya tersenyum, dari saya kecil sampai saya tua, ya begitu terus tersenyum. Moment of nama tidak berubah, padahal orangnya sendiri tambah tua berubah. Bisa sedih, bisa tertawa, orang tidak seperti foto tapi berubah. Jadi kapan saya harus mengenal istri saya? Setiap hari. Karena waktu pengantin baru tahun 91, bulan Juni, 8 Juni tahun 1991, saya mengira sudah mengenal dia. Tapi dia yang sekarang berbeda dengan yang dulu, sehingga saya tidak bisa mengandalkan yang namanya apa? Data-data yang sudah kadaluarsa. Harus ada update, di-upgrade lagi data terbaru. Pencernaan yang dulu kuat, lotisan, ya rujak pedes-pedes sekarang sudah, waduh sedikit saja sudah, ya saluran ininya kemudian dekat jantung dan seterusnya gawat. Makanannya berubah, cara pandangnya berubah tentang dunia, tentang anaknya, tentang suaminya, tentang gereja, tentang Tuhan. Orang itu tidak seperti foto, saudara. Itu saja orang, saudara, sehingga kemudian Tuhan ingin, kamu itu kenal saya, kapan? Terus menerus. Maka istri saya juga harus mengenal suaminya ini waktu masih kurus, gering, bungkuk, rambutnya gondrong, beratnya cuma 50 kg. Dengan sekarang sesudah usia 62, ya saudara, bagaimana harus ada data yang baru. Tuhan juga begitu. Beritahukanlah kiranya jalanku. Saudara-saudara, inilah pesan 2023 di tahun yang baru, di mana kita butuh ditunjukkan jalan supaya jangan terperosok kepada lubang, supaya jangan tersesat, tetapi terlalu dangkal kalau itu tujuannya hanya supaya kita selamat, supaya kita terbebas dari halangan. Kalau cuma itu dangkal. Tuhan ingin, Tuhan rindu, ayo supaya kau kenal saya dan terus mendapat kasih karunia. Itu namanya fellowship dalam bingkai, saudara, dalam konteks family. Di basis family, saya mulai nangkep beberapa jam, makanya tidur melek semalam, istri juga. Apa tuh pesan Tuhan? Ternyata di basis family, saudara. Tuhan ingin kita menjiwai bergaulnya dengan dia lebih daripada sekedar saya ini rajamu, engkau rakyatku lah. Kalau begitu kan jarak. Pak Jokowi sama saya enggak kenal, saya juga cuma lihat dari TV. Tapi kan tidak ada relasi begini, hanya tahu dari berita. Tapi kalau relasi family itu ada gerengnya, ada ikatan kasih dan saling mengenal terus menerus. Tuhan ingin itu, basis family. Rupanya itu, maka daripada itu perenungan menjelang pelayanan tadi malam saya ajak sujud, ayo kepala sampai ke bawah, berdoa bersama menjelang tutup tahun. Dari rumah sudah dipersiapkan, Tuhan kasih firman melalui kitab Nabi Nehemia, sudah disiapkan mental doa. Oh ini toh Tuhan yang harus saya sampaikan, ada teror lewat telepon kepada istri. Apa yang diserang? Di titik mana teror kemarin siang? Terus saya sudah cerita tadi malam dan didoakan bersama-sama dengan kita. Yang dituju sasarannya target family. Jadi ngerti setan itu bagian mana yang agaknya ya sensitif bagi kami suami istri. Oh di situ. Sehingga kemudian cita-citanya atau tujuan si penteror itu supaya kami gagal untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada saudara-saudara dan ngajak berdoa karena dibikin kacau. Hamba Tuhan ini, gembala jemaatnya datang ke sini kan pikirannya macam-macam. Waduh, teror mental. Tapi Tuhan tunjukkan apa yang dijadikan target oleh si iblis, Tuhan sudah selesaikan. Saya sudah sharing tadi malam. Lalu saya juga harus doakan basis family. Nanti tanggal 19 ada lagi peristiwa penting. Basisnya apa?
Yang bisa jawab Pak Asmoro, Bu Ana, basis family. Maka ada doa jemaat untuk tanggal 19 yang dukung banyak orang. Kemarin mau ke sini yang diserang juga basis family. Sekarang firman itu tidak ada yang kebetulan. Ini lu saya tunjukkan jalanmu ke sana, ya, bukan supaya kamu selamat selesai senang. Ini lu saya tunjukkan jalanmu ke sana, selesai kamu selamat senang. Oh, Tuhan ingin lebih daripada kita selamat. Apa itu? Mengenal. Maka nyanyiannya tadi 2, mengenal. Ya saudara, kalau mengenal kemudian terus menerus, kasih karunia itu nempel pada kita. Itu namanya relasi family. Dia bapak, kita anak. Bahkan kemudian lebih lagi meningkat menjadi semacam tunangan, dia menjadi calon mempelai pria, kita menjadi calon mempelai wanita, siap untuk dijemput pada akhir zaman, saudara. Terus berikutnya, yang kedua, perendahan hati. Musa dengan rendah hati berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Ini orang rendah hati sekali, hatinya lembut. Meskipun bisa marah saudara, tetapi orang ini sangat peka. Ya, saya enggak mau berangkat sok tahu karena pengalaman, karena ngerti. Saya enggak akan berangkat. Jangan suruh saya berangkat Tuhan kalau tidak engkau bimbing. Jadi dia itu ingin lekat terus. Saya tidak mau lepas dari engkau, jangan suruh saya berangkat kalau engkau bukan engkau yang membimbing. Karena ngerti di luar bimbingan Tuhan nanti saya salah jalan. Maka tiap hari kita butuh untuk bangun tidur itu langsung saudara kontak sama dia. Mengenal dia dan dia mengenal kita sampai ke isi hati yang paling dalam saudara. Maka kasih karunia itu nempel terus. Tuhan, saya tidak mau lepas dari engkau, tunjukkan jalanmu. Aku tidak mau berjalan. Maka ada nyanyian apa? Ku tak mau jalan sendiri. Ya, ku tak mau jalan sendiri. Tuhan tolong anakmu. Ku tak mau jalan sendiri. Terus berikutnya lagi saudara. Ya. Yang ketiga, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Kalau engkau bersama dengan kami, itu tanda ada kasih karunia sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan. Dibedakan dalam istilah Ibrani namanya kadosh. Dalam bahasa Indonesia disebut kudus. Jadi kudus itu artinya kados itu disendirikan, spesial, dilingkupi kepunyaannya Tuhan, namanya kudus. Umat kudus bukan tidak pernah bikin salah, salahnya banyak, ini kita semua. Tapi dipanggil, ini saya bersihkan, kamu banyak salah, saya mandikan pakai darah mahal, ya, dikuduskan. Untuk dibedakan buat hidupnya, buat dia. Ya. Sekolah hasilnya apa? Ya buat dia, unjukan. Saudara kerja dapat untung untuk membiayai keluarga, mengembangkan perusahaan. Lalu saudara sukses, buat apa kesuksesan itu? Unjukan, persembahan buat kemuliaan dia. Di bidang apapun, ya sekolah, ya pekerjaan, ya apapun juga saudara. Maka kemudian inilah arti dari kudus. Segala yang kita kerjakan ujung-ujungnya adalah persembahan buat dia karena kita dibedakan. Maka saudara jangan larut dengan apa yang ada di sekitar kita, yaitu yang umum, yaitu yang pada umumnya. Kalau kita larut kemudian kita hanyut ikut dengan dalil-dalil dunia, ikut dengan segala macam patokan dunia, kemudian jadi kabur bahwa kita ini umat yang dikuduskan, maka sadarilah kita dibedakan. Maka kalau dunia ini waktunya akan dihukum, makin dekat kepada bencana akhir zaman, kita dibedakan. Meskipun dunia tidak bisa dicegah masuk ke dalam bencana-bencana yang lebih dahsyat. Orang-orang takut kepada tahun 2023, yang ditakuti apa saudara?
saya baca-baca 2 garis besarnya 2023 orang-orang takut kepada megatrust. Yaitu apa megatrust? Yaitu multi bencana yang jauh lebih besar, gempa-gempa, retakan-retakan dari lempeng yang tinggal nunggu, bukan hanya San Andreas yang kelak akan terpotong sehingga lautnya masuk, pulaunya pecah. Pulau Jawa kapan pecah? Sudah ada retakan, lalu di Laut Selatan kemarin geludak-geluduk dan seterusnya. Dulu waktu adik saya menikah juga yang di pantai selatan ada api itu keluar lurus begitu, orang-orang teriak. Dan terjadi gempa Jogja 5.000 orang meninggal, skala Richternya cukup besar, lalu sekarang lebih besar lagi di pantai selatan. Lalu macam-macam banjirop dan seterusnya. Orang takut kepada megatrust, orang takut kepada krisis ekonomi. Karena peperangan Ukraina dengan Rusia dampaknya kemana-mana, lalu ada negara kecil yang juga mau beradu, Albania dan tetangganya, saudara, dampaknya kepada ekspor, impor dan seterusnya, tidak bisa pikir saudara kita. Ya, tetapi apa pegangan kita? Dibedakan. Tuhan, apa yang terjadi dengan bumi? Mau kacau-kacau, saya tidak bisa mikir. Saya ngertinya aku bersama dengan Engkau saja. Apapun yang aku kerjakan dan aku hidup bersama dengan Engkau. Dibedakan dengan umat yang ada di muka bumi ini, disendirikan. VIP, tulisannya VIP, very very important person, orang yang sangat-sangat amat diistimewakan. Maka ada tempat duduk yang namanya tempat duduk VIP, VIP. Saudara, umat VIP, bukan untuk kesombongan, tapi semua karena kasih karunia-Nya. Mari siapkan hati kita, saudara. Inilah awal 2023. Kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari segalanya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Apa Engkau mengenalku lebih dari segalanya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Oh kudus, 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 kudus Tuhan. Oh kudus, kudus Engkau.
apapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ikuti panggilan-Mu dan setia sampai akhir hidup. Dari mana gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, yakni aku dengan umat-Mu ini? Bukankah karena Engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umat-Mu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Bapa, di awal tahun, di hari yang baru, dimulai dengan perjamuan Tuhan sebagaimana Engkau sudah berpesan kepada murid-murid-Mu. Dan ketika jemaat-Mu menerima perjamuan ini, maka diikatkanlah lebih erat lagi hubungan keluarga, hubungan family, Engkau dengan kami. Engkau dengan kami. Kudus, 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 kudus. Karena Engkau bukan hanya memberi kado-kado, hadiah berkat jasmani dan materi belaka, tetapi darah-Mu, tubuh-Mu yang dikorbankan, Engkau berikan sebagai tanda bukti cinta family, keluarga, sehingga kami dibedakan dari segala bangsa. Kudus, 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 kudus. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku mau setia sampai akhir hidup.
tubuh-Mu diberikan kepada kami lebih daripada apa yang Bapak dan Ibu kami bisa berikan. Karena Engkau lebih daripada orang tua, maka tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan, yang diberikan kepada kami adalah kasih, family. Sehingga kami dibedakan, kami mau makan ini dengan iman dan dalam kasih, ikatan kasih dalam nama Tuhan Yesus. Makan sama-sama saudara di dalam kasih Tuhan. Ayah kami, ibu kami memberi didikan, memberi kasih sayang, memberi hadiah-hadiah. Tapi hadiah yang paling mahal Engkau berikan darah-Mu, nyawa-Mu kepada kami. Engkau Bapak kami, Engkau Ibu kami, Engkau orang tua kami. Di awal tahun teguhkan, dan darah-Mu kami terima dengan kasih. Minum sama-sama saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Dia. Alunkan pemujaan buat Dia. Lapata ya masakar lapata. Ajaib, ajaib, ajaib. Ajaib. Kasih yang elok ya Tuhan, kasih yang elok, oh sembah, kami puji, kami puja Engkau. Beralapataya pataya masakaralapataya baralau sana sana, oh sana. Di dalam alam roh Kau mengunjungi kami, anak-anak-Mu Kau tidak tegakan, Engkau tunjukkan jalan. Rala-rala basi, silawaya masuk. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada itu. Maka 2023 kami akan menapakinya bersama Engkau, bersama Roh-Mu yang kudus. Bapak, jemaat-Mu hendak mempersembahkan persembahan sulung yang sudah dipersiapkan dari rumah. Dan dengan segala hormat, terimalah, kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Sampai akhir hidup.
sebelah tangan kami dengan penuh harap dan percaya dan kasih di hari yang baru ini. Dalam kasih-Mu yang baru yang melawat ruangan ini dan melawat saudara-saudara kami, dicurahkanlah berkat sulung yang menggetarkan dari tangan Allah Bapa di surga. Jamahan sulung dari Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan oleh Roh Kudus di awal tahun sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati. Kuasa Tuhan lebih besar.